Pemirsa, polemik kembali lagi menguji saksi kasus Basuki. Skors dicabut. Silakan Hai, Bang Lat. ya. Saya langsung ke Pak Hoyer. Pak Hoyer, tadi Bang Tommy bilang harus ada korban. Jadi harus ada subjek korban ketika penistaan itu terjadi, itulah yang berhak melaporkan. Apakah memang demikian? Ya, kita dudukan masalah ini pada perspektif sesuai dengan topiknya. Bahwa memang ada yang disebut pelapor, ada saksi pelapor, ada juga saksi yang bekerja sama. Ini telah diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK. Tetapi yang paling penting adalah dalam kasus Akuo ini terkait dengan pembuktian, itu saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung. Karena ini terkait dengan salah satu alat bukti. Terkait dengan masalah pembuktian, delik yang diatur dalam pasal 156A KUHP itu delik material, bukan delik material tetapi delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat. Kalau kita lihat penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 95 itu disebutkan pada pokoknya perbuatan itu semata-mata ditujukan pada niat jahat untuk memenuhi permusuhan atau penodaan. Jadi ada dolus malus. Dolus malus ini niat jahat yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak berwarna, dia tidak perlu dikehendaki secara dengan pengetahuan, tetapi dia berkehendak untuk memenuhi permusuhan atau penodaan, dia tidak perlu mengetahui akibatnya. Sehingga dengan menghendaki saja sudah dapat dikenakan. Karena ini delik adalah delik formil, bukan delik material. Jadi kalau masalah saksi pelapor atau pelapor, itu bukan terkait dengan pembuktian. Pembuktian itu adalah saksi yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung, itu yang akan diuji. Dan perlu diingat, dalam sistem pengujian terhadap pembuktian ada dua. Ada yang bersifat bukti langsung, direct evidence, ada yang bersifat tidak langsung, indirect evidence. Kalau indirect evidence berarti bukan hanya saksi-saksi saja, harus ditunjang dengan alat bukti yang lain, alat bukti surat, petunjuk, dan bahkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli bisa agama. Indirect evidence. Jadi dalam kasus Ahok ini bukan hanya direct evidence tetapi indirect evidence. Membutuhkan keterangan ahli, alat bukti yang lain berupa surat dan petunjuk. Demikian. Baik, kita ke Pak Halius, Pak. Tadi terkait indirect evidence dan direct evidence. Dinyatakan dalam persidangan kemarin terbukti bahwa pelapor menyatakan mendapat aduan dari beberapa pihak melalui telepon begitu, tetapi tidak membuka identitas kemudian dari siapa. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah hal tersebut termasuk sebagai pembuktian sempurna? Baik, tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tommy ya. Beliau secara jujur tadi sudah mengemukakan kepada kita semua kalau tidak mungkin seorang pengacara itu berdiam diri gitu. Jadi hal-hal yang tidak substansial barangkali hanya variasi itu boleh yang dikemukakan dalam persidangan ini untuk kita semua tahu bahwa ada bunga-bunga gitu. Bunga-bunga, ada fitsahat dan sebagainya itu. Kemudian mari kita kembali secara hakiki kepada sebuah persidangan pidana. Persidangan pidana ini mencari kebenaran. Siapapun dia, apakah dia penasihat hukum, apa dia jaksa penuntut umum, apa dia saksi, apakah dia hakim. Parameter pertamanya adalah semua pihak yang ada dalam persidangan ini mencari kebenaran. Oleh karena itu, tidak usah bohong, tidak usah berpura-pura, tidak usah mengarang-ngarang lah dalam sebuah persidangan. Karena itu akan menyebabkan lemahnya kebenaran itu yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Bagaimanapun sebuah persidangan tidak bisa dimungkiri akan menutupi sesuatu kebenaran itu karena dia berjalan dari banyak orang. Sebagaimana tadi kemukakan ada saksi ahli, ada saksi fakta. Dengan tidak diungkapkannya kemudian identitas siapa yang kemudian memberikan aduan kepada saksi pelapor, bagaimana? Saya kira itu tidak hal yang penting. Tetapi beliau berada pada posisi dia mendapatkan satu informasi gitu. Apakah sudah berhenti pada satu orang ini saja? Belum kan? Kebenaran yang disampaikan oleh saksi juga akan diuji dalam perjalanan nanti. Dalam perjalanan persidangan-persidangan ini. Itulah gunanya ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum.
Malah dalam perkembangan sekarang antara saksi ahli dengan saksi ahli pun tidak tertutup kemungkinan ada pertentangan-pertentangan. Padahal tidak benar itu. Rujukan keahlian adalah satu ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa bertentangan? Tetapi perkembangan dari hukum pidana kita mengatakan begitu. Ada pertentangan biasa saja. Oke. Ya, ada- saya tambahkan sedikit. Nah, ini akan muncul beberapa penafsiran. Beliau tadi, senior kita ini mengatakan tidak penting siapa yang nelpon, siapa yang SMS, kan gitu. Justru ini menjadi sesuatu yang penting menurut kami, Pak. Karena sekali lagi disampaikan di persidangan itu, Ya, saya barangkali bisa tanya kepada Anda, pentingnya di mana? begini. Informasi pentingnya itu di mana gitu? Saya mau tahu. Itu yang saya mau jelaskan, Pak. Oh iya, silakan. Oke. Itu yang saya mau jelaskan. Ya, ya. Dikatakan ada SMS, Ya. bahwa ada penodaan agama di Pulau Seribu, ada telepon. Kita tanya, mana? Udah dihapus katanya. Ya. Mengapa itu penting? Karena sekali lagi, kita ingin tahu yang dirugikan siapa, apalagi ini 9 hari kemudian menjadi masalah. Kita ingin tahu siapa korbannya, itu masalahnya Pak. Tapi kalau kita hanya pahami, hanya sepotong-sepotong dari berita menjadi seolah-olah tidak penting, enggak. Karena Bapak tentu tahu prinsip in dubio pro reo. Ada keraguan-raguan, hakim akan membuat putusan yang menguntungkan Nah itu terdakwa. dia Pak. Ini kewajiban hakim nanti. Ah, itu dia, Pak. Kewajiban Oke. hakim. Ya. Apakah keterangan beliau ini memiliki nilai dalam perkara Kalau ini? itu saya setuju Pak. Bapak tidak juga harus berkutat di situ. Kuasa hukum tidak boleh Tidak. boleh Tidak usah ini. dipolemikkan, tetapi Kenapa Bapak tidak, sudah Pak? menyampaikan, ya, toh, sudah menyampaikan Oke. bahwa ini perlu penjelasan dari yang bersangkutan. Ya, Itu soal siapa sih? kredibilitas tadi yang Ya. saya katakan tadi Pak. Kredibilitas Ya. lagi-lagi ya. Iya Oke. Pak. Biar gak terlalu tegang, saya kritik pimpinan sidang dulu. Seharusnya dinyatakan waktu dibuka sidang tadi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oh, serta iya. boleh siaran langsung. Nah, ini karena ini sebenarnya ini siaran langsung, belum Iya, udah iya, dapat iya. izin belum dari pimpinan sidang. Ini, jadi Dan sekaligus pakai toga gitu Pak ya. biar gak terlalu tegang ya, saya Nanti coba pinjam rendahkan punya Pak suasana Tommy sedikit. kalau gitu ya. Jadi begini, Oke. saya tidak ingin ada berpihak, tapi saya ingin menjelaskan sesuatu yang hari ini begini saya jelaskan, kemarin begini, ke depan 5 tahun yang akan datang kalau ditanya lagi pendapat saya sama. Sama. Apa itu? Pasal 156A Oke. ada 2 norma yang diatur di situ. Satu norma yang diatur dalam pasal 156A huruf A. Itu jelas delik formil. Di situ korbannya umum, genuine, tidak ada korban khusus. Langsung. Ya. Oke. Satu lagi, pasal 156A huruf B. Itu delik material. Korbannya siapa? Harus ada terjadi akibat dari perbuatan 156 huruf B itu. Akibatnya apa? Orang kehilangan kepercayaan terhadap suatu agama tertentu. Itu udah Itu termasuk. akibatnya. Jadi Oke. makanya dikatakan delik material. Baik. Korbannya siapa? Orang-orang yang kehilangan kepercayaan. Nah, Oke. kemudian terkait dengan 156A itu delik umum, siapapun yang mengetahui ada tindak pidana itu dapat melaporkan, berhak. Jadi begini, Berarti tidak harus hadir? Dalam KUHAP tidak. Dalam KUHAP dinyatakan Oke. begini, sebuah rencana tindak pidana. Setiap orang yang mengetahui adanya rencana tindak pidana wajib melaporkan. Nah, kemudian kalau tindak pidana tersebut sudah terjadi, setiap orang yang mengetahui ada tindak pidana berhak membuat laporan, Oke. bukan wajib. Kalau tadi Berhak. wajib, kalau sekarang berhak. Ya. Nah, oleh karena itu, karena 156A tidak 156A huruf A tidak ada yang korban bersifat khusus. Oke. Maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah saksi pelapor. Begitu hukum acaranya. Kecuali dalam kasus itu ada korban yang bersifat khusus. Nah, sekarang korban dalam 156A siapapun, saya pun bisa menjadi korban. Saya karena genuine, saya masyarakat. Beliau bisa menjadi korban siapapun. Kalau Anda kita juga mau bisa menjadi korban. merasa sebagai korban itu harus Kalau apa Anda yang kita... merasa bahwa statement itu Oke. merugikan, Baik. maaf,
menistai agama yang Anda anut. Kalau Oke. tapi bagi orang yang tidak merasa tidak apa-apa. Ya. tidak apa-apa. Dari segi itu betul, udah betul ini. Rekan saya ini hanya membetulkan yang sudah betul kan. Ya, Yang kita ya. masalahkan adalah Hah? siapa saksi fakta yang mengetahui peristiwa itu. Kasus ini nanti pada akhirnya saya bayangkan dalam imajinasi saya, saksi ahli akan ngomong yang menyatakan terbukti misalnya. Jadi ahli ngomong, Hah? mereka akan periksa dalam hati pikirannya terdakwa ini dia salah nih. Oke. Maka salahlah dia. Padahal ahli ini dibutuhkan untuk menguatkan saksi fakta. Itu masalahnya kalau hanya soal prosedur, Pak Nasrullah itu udah betul, ngapain kita betulkan lagi yang betul kan gitu. Baik, oke. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Halius sebentar, sebagai seorang jaksa. Kenapa bukan saksi fakta yang di lapangan yang pertama dipanggil? Kenapa saksi yang tidak ada di lokasi sehingga kemudian menjadi perdebatan seperti ini? Saya kira tadi udah gamblang ya dijelaskan oleh Pak Nasrullah. Karena di dalam perkara ini tidak ada korban, maka yang setelah korban, karena tidak ada korban, masa saksi pelaporlah yang seharusnya diperiksa dulu di pengadilan. Karena dari saksi pelapor inilah diungkapkan fakta-fakta apa saja yang terjadi yang menurut mereka sudah terjadi satu tindak pidana. Jadi tidak ada Tidak masalah. mesti harus Enggak, begini, fakta saya dulu. klarifikasi lagi, mohon maaf Pak. Ah. Tidak ada perkara pidana tanpa korban. Jadi saya perlu klarifikasi itu. Kalau nggak ada korban ya nggak ada kasus dong bos. Oke. Kira-kira begitu. Tadi kan sudah dijelaskan. 156A tidak mengharuskan pasal itu ada korban dalam peristiwa pidana ini. Itu huruf A, delik formil udah diterangkan tadi. Iya. Kalau B-nya itu material, Iya. harus terjadi akibatnya. Tapi prinsip umum semua tindak pidana harus ada korbannya, Harus ada korban. apapun itu. Walaupun cuma merasa seperti yang tadi nggak bisa, boleh. Bisa Nah, korban, bisa merasa Saya korban. tambahkan, pelapor bisa menjadi korban. Kalau dia tidak merasa korban, Ya, dia tidak akan melapor. membuat laporan. Oke. Pelapor bisa korban. Baik. Ini adanya batasan dari pasal ini. Pasal 156 memberikan batasan. Oke. Pak Tommy kan secara umum. Nah kalau sudah ada secara khusus, yang secara umum tidak berlaku dong gitu. Baik. Gimana Pak Hoir? Ya secara teori delik agama atau tindak pidana terhadap agama ini terkait dengan kepentingan umum. Terkait dengan kepentingan umum yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu teorinya tidak membedakan antara kepentingan agama dengan kepentingan negara. Ketika kita menafsirkan siapa yang menjadi korban, jelas yang menjadi korban pada awalnya adalah bisa sebagai saksi pelapor. Tetapi ketika masuk dalam proses peradilan pidana, dia diwakili oleh penuntut umum. Penuntut umum ini mewakili negara karena pada prinsipnya tindak pidana terhadap agama ini sangat terkait dengan kepentingan negara itu sendiri. Mas, saya tambahkan satu contoh yang agar kita tidak berpanjang-panjang polemik di sini. Ketika Arswendo melakukan polling tabloid Monitor, menyatakan meminta kepada masyarakat untuk menyatakan siapa tokoh yang paling populer. Oke. Arswendo nomor 10, Nabi Muhammad nomor 11. Oke. Umat Islam saat itu secara genuine marah. Korbannya siapa di situ? Nggak ada saksi korban yang diperiksa di sana. Yang melapor itu yang diperiksa jadi saksi korban. Ada korbannya, jadi bukan tidak ada korban. Siapa Udah itu? betul itu. Ya seperti yang dibilang, harus ada korban. Harus ada korban. Dan makanya saya katakan tadi pelapor bisa menjadi korban. Jadi bisa saja. keabsahan saksi ini, saksi pelapor ini mewakili Baik. korban yang dimaksud. Iya. Tapi dalam proses peradilan korban itu diwakili oleh penuntut umum Diwakili oleh karena penuntut ini umum. hukum publik Baik. bukan hukum privat. Oke. Ya. Baiklah kita skors dulu Bang Latif, pemirsa sidang polemik akan kembali. Sidang diskors.